Tapi peliknya bila kita sebarkan di dalam buku-buku dikatakan Islam tersebar melalui pedagang. Keliru besar kalau dikatakan Islam tersebar di sini karena pedagang. Nusantara ini kalau kita tengok perjalanan datangnya Islam ke Nusantara ya. Di dalam catatan sejarah ketika datang seorang bernama siapa itu Sayyid Abdul Aziz saya ingat, yang datang daripada Hijaz pergi ke Melaka ketika berjumpa dengan para mesyuarah, ya kan, apa sebab Islamnya para mesyuarah sehingga dengan Islamnya para mesyuarah semuanya masuk Islam? Adakah dengan angkat pedang ke, wala pakai lembing ke, atau pakai keris ke, atau pakai pisau ke, atau pakai senjata? Tak ada, satu orang je datang pakai pakaian ulama macam tu, datang pergi ke Melaka, solat di tepi pantai situ, kemudian diberitahukan kepada para mesyuarah, kemudian dia kata, ini aku yang tengok dalam mimpi. Dia para mesyuarah dah mimpi, dah tengok orang buat solat macam tu. Orang tengok, apa benda ni, orang tungging-tungging ni. Orang sekeliling nampak macam tungging-tungging. Dengan itu dia masuk Islam, satu negeri masuk Islam. Tidak ada pertumpahan darah pun. Wali Songo datang pergi ke Pulau Jawa, berdakwah di situ. Dengan apa beliau mereka datang ke Pulau Jawa itu? Adakah bawa senjata? Tak ada. Mereka bawa periuk untuk mereka boleh masak dan boleh bagi makan orang. Mereka bawa hal-hal yang boleh diniagakan untuk dapat untung dan dimanfaatkan keuntungan itu kepada mereka, masyarakat di sekeliling. Karena Pulau Jawa waktu itu pun banyak juga hampir merata orang-orang susah. Makanya kalau orang kata dulu orang Islam datang ni karena pedagang, mana boleh pedagang kalau tak punya ilmu nak berdakwah. Kalau pedagang dia punya otak pikirannya adalah berdagang, orang berdagang tak akan fikir pasal keutamaan kepada untuk berdakwah, melainkan kalau pedagang itu adalah ulama, concernnya kepada ilmu, kepada dakwah. Perdagangan hanya wasilah untuk dia makan. Salah kalau dikatakan Islam datang ke sini karena pedagang, karena concernnya pedagang itu cari untung pada perniagaannya. Kalau ulama concernnya adalah untuk menyebarkan ilmu dan dakwah, sehingga mereka stay di sini berdakwah, menyampaikan ilmu. Kalau mereka pedagang, ilmu apa yang nak disampaikan? Ilmu perdagangan lah. Sementara mengajar ilmu tauhid, perlu ilmu perdagangan atau perlu ilmu tauhid? Perlu ilmu tauhid, perlu ilmu syariah. Tapi peliknya bila kita sebarkan di dalam buku-buku dikatakan Islam tersebar melalui pedagang. Keliru besar kalau dikatakan Islam tersebar di sini karena pedagang. Yakni kalau akan dikatakan mereka punya pekerjaan itu berdagang, tapi mereka bukan pedagang utama, mereka itu ulama. Mereka berdagang untuk keperluan perut mereka sendiri, untuk keperluan keluarga mereka sendiri. Mestilah bekerja. Kalau dikatakan ulama yang berdagang, okeylah, wajar saja. Namanya orang Nabi pun berdagang juga. Dan dalam hal ini Islam datang ke Nusantara ini dengan ulama-ulama yang mereka ada ilmu menyampaikan. Kalau tidak, tak akan mudah diterima oleh masyarakat kita di sini. Kalau tidak ada qanaah, tidak ada keyakinan, pemahaman dalam hati mereka untuk paham apa yang disampaikan oleh mereka, tak akan dapat meyakinkan orang lain kalau tak punya ilmu. Faham tak?